Eh, Gini ya, sidang tadi seharusnya terbuka, tapi karena Iklim Hakim menjawab tidak mau menjelaskan, tapi dia mengakui ada sesuatu terjadi tindakan oleh Hotman kepada dia, verbal non verbal itu fix. Ketika Pak Rihat bertanya lebih detail, dia bilang saya nggak bisa jawab. Maka muncullah keinginan oleh Yang Mulia, karena ini permintaan dia nggak mau jawab, maka dia minta dibuat tertutup. Nah, di posisi tertutup di awal dia juga menghindar. Tetapi pertanyaan demi pertanyaan, ini kan pengacara punya trik ya, tim saya. Akhirnya dia jawab juga gitu. Ya, yang namanya di dalam mobil, yang namanya di apartemen, yang namanya di klub, nah, itu dia akui. Nah, dan dia mencoba menghindar, tapi dibacakan BAP-nya. BAP-nya Hotman, BAP-nya Klima. Ya, dia mengatakan ada. Jadi sebenarnya bagi saya hari ini terjawab dari minggu lalu juga. Apa itu? Kan hanya ada 3 poinnya nih di kasus ini sekarang. 1. Apakah benar ada perbuatan pelecehan kalau bahasa hukumnya? Kalau dalam kategori hukum sebut dengan peristiwa dugaan. Apakah ada dugaan pelecehan seksual oleh Hotman Paris dalam hal perbuatan? Dalam kategori verbal non verbal, Hotman sendiri pun mengatakan bahwa kalaupun itu ada, suka sama suka. Artinya kami dari tim mengatakan ada perbuatan itu. Clear. Itulah gunanya Hotman diperiksa sebagai korban atau pelapor. Yang kedua, pemeriksaan Iklim Hakim hari ini dan pemeriksaan saya minggu lalu. Apa itu? Apakah benar ada surat kuasa yang berbunyi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Hotman Paris Hutapea kepada Iklim Hakim? Apakah benar ditandatangani oleh Iklim Hakim? Jawabnya ya. Dia mengakui bahwa ada tanda tangan 2 surat kuasa. Sedangkan surat pernyataan yang mengatakan bahwa dia benar mengalami pelecehan seksual, dia bilang dia tanda tangani, tapi tidak saya beri kesempatan untuk membacanya. Kan nggak masuk akal, kan dia bukan disekap. Di situ restoran, Grand Cafe, bintang 5+, nggak ada itu. Jadi, tapi dia mengatakan bahwa surat kuasa ada, surat pernyataan dia tanda tangan, tapi nggak sempat baca. Pertanyaannya, kok surat kuasa dia baca, surat pernyataan tidak dibaca? Kan bunyinya sama. Berarti clear. Dari keterangan Iklim Hakim juga kita gali, dia mengakui ada sesuatu yang dialaminya, dan dia mengaku menolak berpacaran dengan Hotman. Karena Hotman mengatakan bahwa mereka sepakat untuk jadian, berpacaran dan check-in di apartemen Moy Kelapa Gading. Disitulah terjadi perbuatan itu. Nah, jadi keterangan Hotman, keterangan Iklim Hakim sinkron, linier. Selesai. Apalagi yang harus saya buktikan? Minggu lalu sebelumnya ahli dari pihak Hotman atau JPU mengatakan bahwa tentang pengujian hak imunitas seorang advokat dan atau pendalaman Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang hak imunitas kekebalan dan tentang bahwa seorang advokat tidak identik dengan kliennya. Nah, jadi 2 poin tadi sudah clear menurut saya, walaupun itu dari pihak Hotman dan JPU. Nah, yang terakhir dari kami hari ini dan 3-4 minggu ke depan ini,
saksi yang meringankan saya, charge yang mengetahui surat kuasa itu benar adanya, walaupun dia sudah akui ada, tapi akan diperkuat keterangan itu. Kemudian siapa lagi kami minta agar Bunda Widya alias Ibu Marwiyah yang mengkata Iklim Hakim sebagai asisten manajer, sebagai manajer dan sudah memberikan keterangan seolah-olah ada sesuatu dalam mobil saya, dan itu kami minta untuk nanti dia dihadirkan sebagai saksi. Begitu gentlenya saya minta, oke, kalau itu saksi dari Anda, ada keterangan yang berbeda dari Bunda Widya, mana? Biar kita periksa di sini. Karena saya punya rekamannya. Nanti rekaman itu akan saya ungkap seperti apa di persidangan, setelah itu baru saya sampaikan kepada kawan-kawan. Jadi poin itu tinggal besok saya membuktikan bahwa saya adalah sebagai advokat menerima kuasa, ada pelecehan diakui oleh pelaku. Hanya saja si Hotman bilang suka sama suka. Tapi kalau suka sama suka, Iklima bilang saya menolak sebagai pacar. Terus apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan Hotman terhadap Iklima Hakim? Ya, berarti saya tidak salah dong kalau tim saya dan Iklima juga mengatakan ada dugaan pelecehan seksual verbal non verbal. Kalau begitu ada perbuatannya, terus ngapain saya dituntut? Terus kalau mereka memang berpacaran, kenapa Iklima Hakim bilang menolak cintanya? Kenapa dia merasa ada sesuatu dalam mobil, dalam klub, di apartemen? Kira-kira begitu. Bang, tadi juga ada pengakuan mengejutkan juga. Ada pengakuan Sebentar. juga yang baru terdengar kalau misalnya Bang Rasman menginginkan Iklim Hakim menjadi istrinya. Itu kan kata dia. Nah, pertanyaannya, Bunda itu katanya dalam mobil. Terus katanya saya ngomong ke Bunda. Lah, pertanyaannya Bunda sendiri ada rekaman di saya. Ada chattingan juga bahwa dia tidak pernah dilibatkan urusan ini. Justru Bunda itu disuruh pergi. Kalau dia mau bercerita yang urusan yang sensitif, justru Bunda itu disuruh pergi sama dia. Ada rekamannya di sini. Nanti saya mau buka. Dan ada chattingannya. Jadi itu hanya rekayasa. Tapi yang pasti dalam mobil saya itu saya tidak nyusui di situ. Itu poinnya. Siap. Oke? Cukup. Enggak lah, mana ada kita takut. Kalau hakim sudah menyatakan bahwa Mahkamah Agung ada mutasi, ya kalau memang beliau berganti monggo. Kalau beliau belum dimutasi, ya silakan. Bagi kami nggak ada masalah. Yang saya berkeberatan selama ini, jangan sidang ini dipaksa-paksa sehingga terkesan diburu-buru. Saya mau terang peristiwa hukum ini seperti ini. Satu pemeriksaan saksi bisa 3-5 jam untuk menggalinya. Walaupun tim hukum saya banyak kecewa karena hakim kurang memberi keleluasaan. Tapi ini akan lanjut terus. Nanti ke Grand Hyatt itu, makanya nggak tahu mana pintu ke pintu. Makanya Hotman bilang dia anak mangga besar. Dia baru tahu berkelas setelah sama saya. Pesan-pesan buat Bang Hotman, Bang. Ya, pesan saya untuk Hotman, kau bilang kau pengacara top. Rasman bukan siapa-siapa, tapi tiap hari kau posting Rasman. Kau nggak bisa tidur tanpa Rasman. Saya takut nanti kau mau meninggal dunia pun ingat Rasman. Ingat Tuhan. Kau udah mulai peka. Ya, jantung sudah dikasih ring. Hati sudah bernanah. Tambah lagi demam-demam, dikit-dikit capek demam, mencret-mencret. Itu pertanda. Artinya apa? Si Hotman ini, kalau kau memang sudah tidak percaya diri, angkat bendera putih. Kalau kau percaya diri, jangan persoalan yang tidak penting kau bahas. Ini ujung-ujung cerita ABC Rasman, ABCD Rasman, ekor-ekornya ke Rasman. Dia nggak bisa tidur tanpa mikirin Rasman. Tiap hari dia mikirin saya. Dia yang sakit, itu namanya sakit hati. Bang, untuk penegasan dikasih.